Salah satu fenomena yang marak terjadi belakangan ini adalah anak-anak dan remaja berteman dengan chatbot. Sekarang mengapa ya anak-anak dan remaja itu bisa dekat bahkan berteman dengan chatbot? Halo, perkenalkan, aku Gabriela Diva, MPC Psikolog yang biasa dipanggil Kak Diva. Aku merupakan psikolog dari Klik Psikolog. Awalnya, chatbot ini marak digunakan oleh anak-anak dan remaja pada saat masa pandemi COVID-19. Karena ketika pandemi COVID-19, kita adanya restriction atau kesulitan untuk bertemu dengan orang-orang. Sehingga banyak anak dan remaja pada akhirnya merasakan isolasi sosial. Chatbot digunakan oleh anak dan remaja untuk keluar dari isolasi sosial tersebut, di mana mereka mencari virtual companionship atau teman secara virtual yang bisa memenuhi kebutuhan sosial mereka. Semakin zaman berkembang dan juga seiring perjalanan waktu, chatbot ini sendiri tidak hanya digunakan untuk virtual companionship. Belakangan ini juga digunakan untuk membantu akademik anak dan remaja. Awalnya, penggunaan chatbot itu mulai marak digunakan pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat kita semua tidak bisa keluar dari rumah, sehingga banyak anak dan remaja, bahkan orang dewasa, mengalami isolasi sosial. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial berusaha untuk mencari virtual companionship atau companionship dari pihak lain. Dari situlah penggunaan chatbot marak digunakan untuk menjadi teman sehari-hari kita ketika melewati pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, chatbot ini sendiri tidak hanya digunakan sebagai companionship, tapi juga digunakan dalam bentuk akademik, lalu menggali informasi-informasi maupun juga menyusun naskah-naskah yang di luar akademik. Beberapa penelitian saat ini menemukan bahwa chatbot membantu mengurangi kesulitan interaksi sosial yang umumnya ditemukan pada anak dan remaja. Biasanya kesulitan interaksi sosial ini berupa awkward silence, topik pembicaraan yang kurang dipahami antar satu sama lain, atau munculnya gestur tubuh yang kurang nyaman bagi salah satu pihak. Terakhir, saat ini banyak anak dan remaja juga mengungkapkan bahwa chatbot itu mereka gunakan karena mereka merasa frustasi dengan orang-orang di sekitar mereka, di mana orang-orang di sekitar mereka biasanya menghakimi, mengkritisi, maupun tidak ingin mendengarkan alasan dari cerita-cerita mereka. Mereka pada akhirnya melarikan diri untuk bercerita dengan chatbot karena merasa bahwa chatbot tidak menghakimi mereka. Chatbot juga pada akhirnya menjadi tempat aman bagi anak dan remaja untuk bercerita dan mencari solusi, karena chatbot menawarkan anonimitas dan juga privasi dari kehidupan mereka. Lalu sebenarnya apa saja ya dampak positif dari chatbot ini? Pertama, beberapa penelitian menemukan bahwa penggunaan chatbot ini sendiri dapat meningkatkan pengalaman positif pada anak ketika anak belajar social reading. Mengapa? Karena chatbot bisa menciptakan pengalaman yang positif bagi anak sehingga anak terus tertarik untuk belajar. Dan chatbot juga bisa menjadi alternatif untuk menemani anak belajar. Yang kedua, beberapa penelitian saat ini juga menemukan bahwa chatbot meningkatkan awareness atau kesadaran pada anak dan remaja mengenai bullying. Seperti apa bentuk bullying, bagaimana cara menanggapinya, hingga dampak bullying pada anak dan remaja. Selain itu, chatbot juga meningkatkan kesadaran dan informasi mengenai layanan yang tersedia untuk penanganan bullying, mulai dari layanan psikologis hingga bantuan hukum. Dan yang ketiga, chatbot juga ditemukan menyediakan emotional support atau dukungan emosional bagi anak-anak dan remaja. Chatbot ini sendiri juga bisa diakses bagi anak dan remaja sehingga mereka bisa mengatasi perasaan negatif mereka dan juga mendukung peningkatan self-talk yang terjadi secara positif. Lalu sebenarnya apakah chatbot ini benar-benar aman untuk anak dan remaja? Beberapa penelitian menemukan resiko-resiko psikologis pada anak dan remaja dengan penggunaan chatbot yang berlebihan ini. Yang pertama, penggunaan chatbot yang berlebihan bisa merusak perkembangan sosial anak. Mengapa? Karena anak menjadi terlalu terikat dengan chatbot sehingga anak menjadi terlalu percaya dengan chatbot. Pada akhirnya, hal ini memicu terjadinya
terbentuknya hubungan parasosial antara anak dengan chatbot, yaitu hubungan satu arah di mana hanya ada salah satu pihak yang merasa sayang atau memiliki hubungan dengan pihak yang lain, dalam hal ini anak dan chatbot. Lebih lanjut, hubungan yang tidak sehat antara chatbot dengan anak dan remaja bisa menimbulkan sikap yang tidak sehat mengenai hubungan pada anak dan remaja. Mengapa? Karena pada chatbot ini sendiri tidak ada batasan yang jelas dan sehat, maupun juga tidak ada konsekuensi yang mungkin didapatkan oleh anak dan remaja ketika mereka melanggar batasan tersebut. Hal ini mengakibatkan anak dan remaja kebingungan mengenai batasan hubungan yang sehat maupun konsen dalam hubungan. Yang ketiga, interaksi antara chatbot dengan anak ini juga berpotensi untuk menciptakan stimulasi yang berlebihan pada jalur penghargaan di otak yang terkait dengan interaksi sosial. Lebih lanjut, hal ini berdampak pada pengurangan kepuasan pada interaksi sosial secara nyata maupun pengurangan waktu yang dihabiskan untuk melakukan interaksi sosial secara nyata yang dilakukan dengan tulus. Ketidakpuasan ini pada akhirnya meningkatkan resiko seseorang untuk menarik diri mereka secara sosial, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang merasa lebih kesepian dan juga peningkatan resiko seseorang mengalami depresi. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya tips and trik bagi orang tua untuk menghadapi tantangan hubungan antara chatbot dengan anak ini? Yang pertama, ciptakan aturan yang jelas mengenai penggunaan chatbot ini dengan anak. Seperti bagaimana durasi dan jadwal penggunaan komputer ataupun handphone. Kemudian yang kedua, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh anak. Dan yang ketiga, gunakan parental control application jika memungkinkan. Selanjutnya, ciptakan diskusi yang sehat dengan anak. Pertama, tanyakan terlebih dahulu alasan anak menggunakan chatbot. Apakah untuk kepentingan akademik, atau untuk kepentingan karir, atau juga untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Dengarkan alasan anak dengan baik tanpa menghakimi. Lebih lanjut, diskusikan dengan anak perbedaan antara interaksi dengan chatbot dan interaksi sosial di dunia nyata. Di mana interaksi sosial di dunia nyata itu dapat memicu terjadinya creative thinking skill pada anak. Di mana ketika interaksi di dunia nyata, orang lain bisa menciptakan ketidaksetujuan maupun argumen lain atau argumen alternatif yang mungkin tidak anak dapatkan pada chatbot. Lalu, diskusikan alternatif yang lebih sehat daripada berhubungan dengan chatbot dengan anak. Seperti mendukung anak untuk mengeksplor kegiatan hobi mereka atau mengeksplor kegiatan baru yang mereka ingin coba. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, bangun rutinitas hubungan yang sehat dengan anak, di mana kegiatan keluarga yang mengasyikkan dan tanpa adanya handphone atau komputer, seperti bermain board games secara rutin atau melakukan hiking rutin setiap minggu. Sekian pembahasan mengenai chatbot dan anak beserta tips and trik yang bisa digunakan oleh orang tua. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa lagi.